Oke, mari kita urai ini. Selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita hari ini. Halo semuanya. Buat Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda lagi siap-siap buat rapat penting, atau lagi nyetir di tengah kemacetan, Atau sekedar penasaran ya sama masa depan uang kita? nah iya, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Karena eksplorasi kita hari ini, Bakal panjang dan kaya akan pergeseran paradigma. betul banget. Hari ini kita pegang sebuah dokumen proyek, namanya Aurex atau ARIEX. Ya, dokumennya cukup tebal. Misi kita spesifik. Kita mau bedah momen krusial di mana aset paling kuno di dunia, yaitu emas dan perak fisik, Bertabrakan langsung sama inovasi digital. persis, kayak blockchain dan tokenisasi. Emas bertemu kode komputer. Kalau dipikir-pikir itu konsep yang agak liar ya. Sangat liar. Coba Anda bayangkan gini, bagaimana kalau Anda bisa punya emas sungguhan, emas murni yang tersimpan aman di berangkas Timur Tengah? Tapi belinya gampang. Iya, semudah ngirim pesan teks. Dan porsi yang Anda beli itu harganya nggak lebih dari secangkir kopi. Kopi ukuran kecil pula. Nah, itu premis utamanya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya, ini bukan cuma soal koin kripto biasa. Yang naik turun nggak karuan itu ya. Betul, ini lebih mendasar. Proyek Aurex ini mencoba menyelesaikan inefisiensi sistemik di pasar logam mulia. Terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara kan, kawasan MENA. Iya, mereka pakai konsep decentralized finance atau DeFi, keuangan tanpa bank tradisional. Tapi ada lapisannya. Lapisannya sangat kompleks karena harus mematuhi prinsip syariah secara ketat. Mengawinkan tradisi ribuan tahun sama teknologi masa depan. Tepat. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Dari namanya, Aurex. Ini bukan nama asal keren aja ya. Ada maknanya. Au, itu dari simbol kimia tabel periodik buat emas. Fokus ke logam mulia. Terus Rex itu dari bahasa Latin, artinya raja atau kedaulatan. Dokumennya bilang itu mencerminkan standar etis mereka. Dan ARX sendiri itu singkatan dari Asset Backed Regional Exchange. Konsepnya lugas banget loh ini. Satu token ARX sama dengan kepemilikan 1 gram emas atau perak fisik. Sesederhana itu, tapi pertanyaannya, kenapa repot-repot mindahin emas ke blockchain? Itu pertanyaan valid. Jawabannya ada di kondisi pasar sekarang. Kalau saya lihat datanya nih, dari sumber kita, pasar tradisional tuh bisa dibilang rusak. Sangat rusak. Hambatan pertamanya di biaya masuk. Mau beli emas standar yang 100 gram itu butuh $6.000 AS. Hampir 100 juta rupiah ya. Siapa yang punya uang nganggur segitu buat langsung diinvestasikan? Sedikit banget. $6.000 itu secara efektif menyingkirkan 85% investor retail. Mayoritas orang nggak punya akses. Termasuk mungkin Anda yang lagi dengerin ini. Tapi biaya mahal itu cuma satu sisi. Ada masalah yang lebih parah. Isu kepercayaan? Betul. Ini bikin saya kaget waktu baca dokumennya. Tahukah Anda kalau 25% emas yang diperdagangkan di Mesir itu Dilaporkan palsu. seperempatnya loh? Palsu. Statistik yang mengerikan. Bayangkan Anda pakai tabungan hidup Anda dan ada peluang 1/4 kalau itu emas palsu. Hancur dong kepercayaan pasarnya. Pasti. Belum lagi soal inefisiensi. Likuiditas di kawasan MENA ini kan terpecah-pecah ya. Ya, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir itu jalan sendiri-sendiri. Nggak nyambung. Efeknya, efisiensi perdagangan berkurang sampai 30 atau 40%. Dan proses transaksinya lama. Bisa 3-7 hari. Di era sekarang, ngirim video resolusi tinggi aja hitungan milidetik. Nunggu seminggu buat transaksi emas itu anomali. Nggak masuk akal. Yang menarik di sini adalah bagaimana Aurex mencoba mengatasi tembok itu. Mereka melakukan tokenisasi, Betul? Tokenisasi memungkinkan kepemilikan fraksional atau pecahan. jadi kita nggak perlu beli 1 gram penuh. Nggak perlu, Anda bisa beli sekecil 0,01 gram. Nominal dolarnya cuma sekitar 60 sen. Kurang dari Rp10.000. Wow. Perhatikan pergeseran ini ya buat Anda yang mendengarkan. Dari 100 juta rupiah jadi Rp10.000. Kan. Jadi emas bukan lagi sekedar alat orang kaya. Ini inklusi keuangan massal. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik, mesin di balik layarnya. Karena ide brilian butuh infrastruktur yang kuat. Token Aurex ini jalan di atas Hydra Chain. Dibanding manual yang berhari-hari, tadi si Drachen bisa proses 10.000 transaksi per detik. Instan ya jadinya. Saat itu juga selesai. Terus biayanya cuma 0,1%. Jauh mengalahkan pesaingnya. Pax Gold aja 1-2%. Apalagi kalau di Ethereum, ongkos gasnya bisa 1-3%. Dan infrastruktur ini juga peduli jejak karbon. Oh iya, pakai proof of stake. Betul. Buat Anda yang belum familiar, sistem ini nggak butuh komputer raksasa yang boros listrik. Energinya cuma 0,01% dari Bitcoin. Sangat ramah lingkungan.
Tapi kecepatan dan murah ini nggak ada artinya kalau nggak di-backup fisik. Koin digital tanpa fisik kan cuma angka di layar. Harus diikat ke dunia nyata. Koin ini 100% di backup logam fisik di brankas standar tinggi. Ada QVB di Qatar, Brinks di Uni Emirat Arab, Malka Amit di Arab Saudi. Dan brankas ini diaudit tiap hari loh. Cek fisik sama catatan digitalnya cocok nggak gitu ya? Tepat. Dan kemurniannya dicek tiap 2 bulan oleh lab bersertifikat. Kayak Emirates Gold ya. Ia dipastikan emasnya 99,99% murni. Ini yang bikin saya paling yakin. Kita bisa tukarkan tokennya jadi logam fisik dalam 72 jam. Anda beneran bisa pegang emasnya. Bukan angka imajiner. Dari sisi keamanan mereka pakai smart contracts. Program otomatis tanpa campur tangan manusia. Ya buat pencetakan tokennya. Terus pakai Chainlink Oracles juga. Jembatan digital yang narik harga emas real time dari dunia nyata. Biar harganya akurat tanpa jedah. Dan berangkasnya diasuransikan penuh sama Lloyds of London. Asuransi legendaris itu. Semua ini dilakukan buat menghapus defisit kepercayaan yang sering bikin jatuh proyek kripto. Nah, ini bawa kita ke fitur paling membedakan dari Aurex, etika dan kepatuhan syariah. Ini bukan sekedar tempelan marketing loh. Aturan syariahnya terintegrasi di kodenya langsung ya. Ya, contohnya sistem zakat otomatis. Smart kontraknya langsung motong 2,5% per tahun. Dan dananya nggak masuk ke perusahaan. Langsung ke lembaga amal kayak Qatar Charity dan Emirates Red Crescent. Buat Anda yang peduli dampak sosial, ini memastikan uang muter ke masyarakat yang butuh. Sirkulasi ekonomi yang etis. Dan ini menarik buat pemain institusional besar. Bank syariah atau sovereign wealth funds gitu ya. Betul, mereka yang mengelola triliunan rupiah tapi terikat aturan ketat. Harus ikut standar AAOFI atau ESG. Lingkungan sosial dan tata kelola. Aurex mengklaim logam mereka dari tambang ramah lingkungan. Ini ngebuka keran likuiditas dari institusi raksasa tadi. Mulai masuk akal nih. Mari kita bongkar angkanya buat Anda di rumah. Tokenomics-nya. Suplai maksimalnya 1 miliar token. Berarti maksimal 1 miliar gram logam mulia. Nah, mereka dapat untungnya dari mana? Pendapatannya berlapis. Ada biaya minting 1-2%. Waktu fisik diubah ke digital. Terus biaya transaksi 1% di platform. Dan biaya penitipan berangkas 0,25% per kuartal. Proyeksi mereka nyai pendanaan 5 juta dolar AS ya. Target ROI-nya 20-25% dalam 5 tahun. Break-even point-nya di tahun kedua atau ketiga. Pembagian sahamnya juga menarik. Tim inti 34%. Kontributor tunai 33%. Sidra Holding 16,5%. Dan kontributor SDA 16,5%. Angka ini penting buat Anda perhatikan. Ya, ini soal kendali. Kalau tim inti pegang terlalu banyak, mereka bisa mendominasi. Tapi ini kelihatannya cukup seimbang. Oke, sejauh ini terdengar sempurna. Revolusi finansial impian lah. Tapi kita harus lihat kebalik tirainya. Rapor aslinya harus objektif. Dokumen. Kita punya laporan audit awal. Angkanya mengesankan. Skor peluang pasar 85 dari 100. Inovasi 90 dari 100. Tapi ada catatan kaki penting. Lampu kuning ya. Ini memunculkan pertanyaan penting. Pertama, soal standar AAOIV. Apa masalahnya? Soal kejelasan kepemilikan. Kan tokennya bisa dipecah sampai 0,01 gram. Yang Rp10.000 tadi. Iya. Auditor nanya kalau Anda cuma punya 0,01 gram, itu kan dasarnya debu emas. Secara hukum itu milik siapa? Nah, itu inti masalahnya. Proses kepemilikan pecahan ini berisiko secara hukum syariah. Kalau ada perselisihan, klaim susah ya. Smart kontraknya harus sempurna menerjemahkan hak hukum fisik ke digital, biar nggak menyalahi aturan. Selain itu, ada sorotan dari standar SMIAIC juga. Soal dari mana logamnya berasal. Mereka klaim ramah lingkungan, tapi auditor minta bukti nyata. Harus ada sertifikasi jelas kayak ISO 22000 atau 9001. Transparansi, perlindungan konsumen juga masih harus diperjelas. Resiko sistemik juga membayangi, terutama regulasi. Aturan lintas negara di Teluk ya. Kawasan GCC itu otoritasnya beda-beda. Qatar punya QFC, Uni Emirat Arab punya DMCC, Arab Saudi punya sama. Sering nggak sepaham kan mereka? Sangat, ini bakal jadi mimpi buruk logistik dan hukum buat Aurex. Belum lagi resiko pasar. 45 juta orang tadi beneran mau pindah ke digital nggak? Ngubah kebiasaan itu susah. Dan tentu saja resiko teknis. Smart contract selalu bisa diretas. Walau mereka udah sewa auditor keamanan TAP. Jadi ini semua investasi berisiko tinggi. Do your own research. Lakukan riset Anda sendiri. Nilainya bisa anjlok sampai 0.
Kami sampaikan ini netral aja ya untuk mengurai infonya, nggak menyarankan apapun. Eksekusi di dunia nyata ini bakal jadi ujian berat buat 28 anggota tim intinya. Jadi apa arti dari semua ini? Orex itu eksperimen manusia yang luar biasa ambisius. Mereka mencoba meruntuhkan tembok $6.000 tadi. Pakai jembatan digital seharga uang recehan. Memadukan hukum syariah kuno sama algoritma masa depan. Ini bawa saya ke pemikiran provokatif terakhir buat Anda renungkan. Gimana tuh? Saat kita bisa ngubah emas, logam berat berumur miliaran tahun, jadi sekedar kode di layar HP Anda. Apakah kita lagi mendemokratisasi kekayaan? Atau kita justru sedang mengubah cara otak manusia memaknai nilai dari sebuah benda secara fundamental? Itu pertanyaannya mendalam. Terima kasih buat Anda yang sudah meluangkan waktu bergabung di sesi bedah mendalam.